Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Kita lanjut kajian kitab Tadkiratus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita masih di pembahasan tentang masalah sholat sunnah. Yang sebelumnya kita bahas tahiyat masjid dan sebelumnya juga rawatib. Sekarang yang ketiga, sholatut tarawih, sholat tarawih. Dikatakan yadkhulu waktuha bi fi'lil isya. Waktunya ini masuk setelah sholat isya. Ya, setelah sholat isya waktunya. Wa yakhruju, dan selesai waktunya itu dalam arti sudah akhir waktunya itu adalah bitulu'il fajri fi layali Ramadan, di waktu subuh. Tulu'il fajar berarti waktu subuh. Fajar yang dimaksud fajar shadiq. Kan fajar itu ada shadiq, ada kadzib. Pada malam-malam bulan Ramadan. Tarawih itu khusus di Ramadan. Wa aqalluha, minimal tarawih rakaatani, 2 rakaat aja minimal. Wa aktsaruha, dan maksimal adalah ishruna rakaat, 20 rakaat. Ini kita mazhab Syafi'i. Kalau mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Malik itu 8. Ya. Tapi awalnya di Madinah itu malah 30. Kalau mazhab Malik. Jadi sebenarnya untuk jumlah itu tidak perlu dipermasalahkan. Ada beberapa masalah, ini masalah jumlah tarawih ini. Ada satu masjid yang imamnya ini 8. Makmumnya ini akhirnya ikut 8. Tapi akhirnya geger, ribut. Kenapa? Karena beberapa makmum itu ternyata 20 harusnya. Nah, solusinya gimana? Anda bilang, solusinya itu sebenarnya mudah. Yang mau 8, yang mau 20, tetap lanjut. Misalkan imam yang 8 ini selesai dia sholat 8 tersebut, dia mundur. Jangan memaksakan semua jamaah harus 8. Dia mundur, kasihlah kesempatan imam yang 20, sebagian jamaah yang 20 ikut lagi, lanjut, selesai kan permasalahan. Ini bentuk ukhuwah Islamiyah, jangan saling menyalahkan. Yang 8 silakan, yang 20 silahkan. Nggak usah dipermasalahkan. Nah, kemudian wala budda an yusallima fiha min kulli raka'atain, dan setiap 2 rakaat salam, dan setiap 2 rakaat salam. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, sholat tarawih ini adalah sunnah, bukan suatu kewajiban dan tidak pengaruh dengan kesahannya puasa kita. Kenapa Anda bahas ini? Karena banyak orang yang menganggap puasa itu harus tarawih. Ya, orang yang puasa harus juga tarawih. Dari artian, kalau dia tidak tarawih, puasanya tidak sempurna atau tidak sah. Bukan begitu. Kalau kita punya mindset seperti itu boleh. Cuman yang menjadi masalah, kalau kita punya pemikiran seperti itu, keyakinan seperti itu, akhirnya kita menjadikan tarawih itu sebagai kewajiban. Ketika kita menganggap itu sebagai kewajiban, dan kita bukan orang yang suka dengan kewajiban, ya, bukan orang yang suka dengan kewajiban, kita merasa terbebani dengan kewajiban tersebut, akhirnya kita akan melakukannya secepatnya yang kita mampu, secepatnya. Pokok ngelakoni, kalau bahasa Jawanya. Ada orang yang kewajiban itu merupakan kebutuhan. Kewajiban syariat maksudnya. Kewajiban merupakan suatu kebutuhan dia. Ada orang yang menganggap kewajiban itu sebagai beban. Nah, orang yang menganggap sebagai beban, maka dia akan asal melakukan, pokok melakukan. Dia melakukannya enggak dengan sesempurna yang dia mampu, enggak, pokok melakukan, selesai, dah. Itu yang dia lakukan akhirnya. Tapi kalau misalkan dia menjadikan itu sebagai kebutuhan, maka dia akan melakukannya dengan sepenuh hati. Dan kalau dia melakukan suatu pekerjaan dengan sepenuh hati, maka dia akan telaten dan akan berusaha menyempurnakan. Jadi gak bakal cepet-cepetan. Nah kan kalau kita tarawih cepet-cepetan, itu kan hilang kabeh tumakninahnya. Ada sampai tarawih itu 20 rakaat 7 menit. 7 menit, bayangin. 7 menit 20 rakaat. Ya 23 malah. 7 menit. Dan Anda pernah lihat videonya, waduh kacau banget itu. Ini tumakninahnya hilang.
Nah, ngapain tarawih dengan seperti itu, dengan secepat seperti itu, nggak ada manfaat sama sekali kan? Nggak ada guna sama sekali, nggak ada pahala sama sekali. Dan apa yang dia lakukan itu tidak dianggap sebagai ibadah. Kenapa? Karena nggak sah. Kembali lagi ke tasawuf ya. Kita ini tidak pernah dibutuhkan oleh Allah, dan apa yang kita lakukan juga tidak dibutuhkan oleh Allah. Maka ketika kita melakukannya dengan cara kita sendiri, semau kita, ya berantakan, ya nggak akan diterima. Ya nggak akan diterima sama Allah kan. Mungkin kita melakukannya semau kita sendiri kok. Pokok melakukan, ya kacau balau kan. Allah tidak butuh kok. Yang sempurna aja belum tentu diterima, apalagi yang tidak sempurna. Yang sah belum tentu diterima kan. Apalagi yang tidak sah. Maka itu kalau kita mau sholat tarawih, coba kita pikir, saya mau sholat tarawih ini ngapain? Apakah itu menjadikan beban bagi saya karena harus tarawih karena Ramadan? Kalau itu lebih baik nggak usah tarawih. Atau berusaha rubah mindset kita, berubah pola pikir kita bahwa tarawih merupakan suatu ibadah pelengkap, bukan kewajiban, pelengkap, dan lakukan dengan senang hati. Jangan lakukan dengan kebebanan. Kalau kita melakukan dengan beban, berat, udah nggak akan sempurna. Ya kan? Dan kemudian tarawih bisa dilakukan berjamaah dan juga bisa dilakukan sendiri. Berjamaah bisa, sendiri juga bisa. Kalau dalam satu malam dia tarawih berkali-kali boleh enggak? Misalkan 20 selesai, kemudian lagi ikut jamaah lain 20 lagi, boleh. Walaupun langka sih kayak gitu ya. Nah, 20 aja sudah kadang-kadang merasa ngabot. Apalagi kalau imamnya itu terus bacaannya itu pelan kayak gitu tuh, sambatnya luar biasa tuh. Di Tarim itu begitu. Di Tarim itu sholat tarawih itu sampai beberapa kali warga sana itu, masyarakat sana itu. Kita lihat sendiri kan. Nanti di mana, nanti pindah lagi. Karena di sana tarawih itu subhanallah setiap masjid atau tempat-tempat tarawih itu beda-beda jam. Mulainya itu beda-beda. Ada yang mulai jam 8, jam 9, bahkan jam 1, jam 2 malam ada. Mulai tarawih jam 2 malam itu ada, jam 1 malam ada. Jadi sepanjang malam itu full. Karena mereka di sana siangnya kalau Ramadan itu negara-negara Hijaz, negara-negara Arab apalagi musim panas, kalau puasa siang itu bakal sepi. Jadi dunia itu dibalik sudah. Waktu itu dibalik kalau puasa. Siang itu sepi, malam mereka hidup. Selama puasa itu begitu kebanyakan. Jadi aktivitas itu sepi-sepi aja kalau siang. Kalau malam luar biasa ramai sudah. Kayak siang. Kayak siang di hari-hari biasanya. Nah, kemudian sholat tarawih bisa digabungkan, bisa dilanjutkan dengan witir juga, bisa juga enggak. Biasanya umumnya kan orang kalau sholat tarawih harus ada witirnya. Ya boleh, enggak apa-apa. 3 witirnya tersebut. Atau dia tidak sholat witir setelah tarawih, boleh juga. Jadi intinya tarawih ya boleh aja sendiri tanpa ada witir, boleh juga setelah tarawih witiran. Bebas sebetulnya sih. Cuman ya afdalnya gimana? Ya lebih baik sekalian aja witiran supaya dapat jamaah witirannya. Karena witir ini kalau di Ramadan disunahkan berjamaah. Di luar Ramadan nggak disunahkan berjamaah. Kalau sholat yang tidak disunahkan berjamaah itu memang kan tidak ada fadilah jamaahnya kalau dia jamaah kan, walaupun sah. Nah, tapi kalau disunahkan berjamaah maka fadilahnya besar, apalagi di Ramadan. Ya ada dua perbedaan witir di Ramadan sama di luar Ramadan. Yang pertama sunnah berjamaah, yang kedua sunnah kunut di separuh terakhir bulan Ramadan. Itu witir, ya khusus witir. Nah, ini nanti akan kita lanjut lagi sholat sunnah yang lain, ada beberapa lagi masihan. Moga-moga bermanfaat bagi kita fiddin wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah bin Allah fakana fiddin wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam. Bil Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.